Hi again everybody, welcome back again di Altcoins Update. Happy weekend buat teman-teman semua. It's Friday, besok Sabtu, Minggu. Wah, market biasa ya, low volatile, low volume. Ya always menjadi challenge ya untuk kita trading itu di akhir pekan. Sometimes big move, sometimes small moves, tapi harusnya menjadi waktu yang tepat untuk kita live streaming. Nah, pertama saya pengen thank you dulu buat teman-teman yang udah support dan sudah kontribusi untuk likes buttonnya di previous live streaming. Seru banget ya discussionnya, dan itu sebelum Ethereum ETF approve. Per hari ini kita udah dapat informasi seputar itu, dan harusnya sih bisa ngasih impact yang cukup positif. Tapi teman-teman, altcoins kali ini kita mau ngebahas tentang Dogecoin ya, Dogecoin dan juga perhaps Shiba Inu. Teman-teman, kita pengen coba untuk discuss lebih lanjut seputar dua meme coin ini karena sebenarnya masih ada opportunity, dan terutama Shiba Inu sih karena dia berada di jaringan Ethereum, jadi harusnya ada peluang yang cukup menarik. Meanwhile Dogecoin itu ya kita tahu teman-teman, ini adalah salah satu meme coin yang performance-nya paling bagus ya di sepanjang 2020-2021, and I think Dogecoin somehow masih bisa jadi opsi ya teman-teman sekalian, mengingat Elon Musk sendiri itu kan juga masih bisa dibilang pegangannya di Dogecoin ya. Kita nggak tahu kapan akan dia goreng, tapi yang pasti prepare dari sekarang menurut saya nggak ada yang salah dengan hal itu. So kita bakal review Dogecoin secara lengkap dan juga nanti Shiba Inu sedikit teman-teman. Alright, starting dari Dogecoin terlebih dahulu. Saya bakal pakai chart yang spot, dan kita bakal lihat dari perspektif lebih besar. So, Dogecoin ya, semenjak terakhir kali kita melihat dia mengalami pergerakan impulsif, Dogecoin pada akhirnya mulai memasuki fase retracement ya. Dia mengalami koreksi, testing sampai ke previous support resistance untuk perspektif time frame weekly ya. Dan pada prosesnya kalau kita ngelihat di daily sebenarnya sudah mencangkup beberapa kemungkinan di mana Dogecoin ada possibility untuk dia mengalami reversal kembali dan kembali bullish ya. Pertimbangannya apa? Satu, teman-teman sekalian, kalau kita ngelihat harga naik ya, titik awal pertama kali dia mengalami kenaikan impulsif itu didatangkan dari area 0,1437 sampai bottomnya itu atau bawahnya di sekitaran 0,1260. Pada prosesnya mencangkup adanya liquidity sweep ya, mencakup adanya struktur bearish pada time frame lebih kecil. Jadi kita bisa ngelihat progres di sini itu terbentuk pada time frame lebih kecil, dan pada akhirnya dia mengalami rebound yang cukup impulsif pada area demand tersebut, dan setelah itu di follow up dengan adanya progres yang cenderung korektif, membentuk semacam falling wedge atau membentuk semacam descending channel. Atau kalau kalian mau lebih sederhana lagi, kalian juga bisa lihat ini berpotensi membentuk yang namanya inverted head and shoulders. So after dari inverted head and shoulders yang terjadi apa? Harga berhasil breakout dengan impulsif, mengalami retest terhadap neckline, dan per hari ini kita ongoing printing bullish candle buat Dogecoin. Ini harusnya bisa menjadi sebuah indikasi yang cukup baik, menandakan bahwa yes, kisaran $0,13 perhaps adalah area range support atau menjadi local bottomnya buat si Dogecoin before kita ngeliat dia next rally ya. Jadi kalau secara keseluruhan yang saya perhatikan ini, kalau pergerakan dari struktur ya teman-teman sekalian, this is our recent high point. Oke, lalu dia create lower low setelah adanya pullback ini, dan setelah itu kita create higher high. Di sini kita bisa asumsikan adanya higher low karena dia berhasil create higher high. Nah, secara struktur internal saja Dogecoin technically masih dalam keadaan bullish, walaupun kita ngelihat dia sempat turun gitu ya. Tapi kan ini internal nih teman-teman dari kenaikan yang terjadi di sini, sehingga kita bisa katakan bahwa we are still inside the buying range ya, di kisaran area ini teman-teman. Nah, the buyers still in control. At least itu pandangan saya kalau ngelihat Dogecoin pada perspektif time frame besar seperti daily. Nah, lalu kalau kita ngelihat dari perspektif yang lebih kecil, katakanlah pada time frame yang hourly-nya, teman-teman sebenarnya bisa lihat lebih clear lagi bahwa Dogecoin di sini itu telah mengkonfirmasikan si inverted head and shoulders yang tadi kita mention, di mana neckline-nya ini itu sudah berfungsi menjadi support areanya, dan dia sudah mulai kepantul. Kalau misalkan kita hapus neckline-nya, katakanlah kita terfokus pada struktur saja ya, apa yang kita bisa lihat teman-teman? Satu, Dogecoin technically di sini creating higher high ya, setelah adanya liquidity sweep yang tadi saya sempat mention pada perspektif time frame daily-nya ya.
Wait a minute, there we go ya. Ini adalah liquidity sweepnya kita. Karena proses terjadi sangat singkat dan harga kembali mengalami reversal setelahnya. Jadi saya anggap ini adalah market structure shift. Anda bisa gunakan Fibonacci retracement, which is kalau kalian lihat pullbacknya pas banget ke 0,62%, and then kita ngeliat Dogecoin start giving a good reaction. Ya, dia mulai mantul lagi, dia mulai breakout lagi dari si, katakanlah kalau kalian lihat ini sebagai falling wedge atau apapun itu, tapi intinya adalah dia berhasil breakout lagi dan rebound lagi. Lalu semenjak itu, struktur internalnya kayak time frame 1 jam, 4 jam, atau mungkin 2 jam ya. Ini kita bisa lihat sebenarnya kecenderungannya bullish. Ya, harga sempat naik, ada pullback sampai ke area demand, and then what happened next? Kalau kita lihat, harga hanya terkonsolidasi dalam periode yang cenderung sebentar, lalu dia mengalami breakout lagi. Nah, setelah breakout ada pullback. Pullbacknya sampai di mana? Kalau Anda gunakan horizontal, ya, di sini kita gunakan support resistance sederhana saja. Anda bisa lihat precisely di support resistance itu kita mendapati reaction. Tapi nggak cuma sekedar kayak gitu ya, tapi kita bisa lihat teman-teman bahwa dia ngejeput juga salah satu area order blocknya. Jadi kalau kita ngelihat dari struktur internalnya saja, technically saat ini Dogecoin already bullish. Ya, minimal kalau kita lihat di sini juga sama, udah berusaha untuk mencapai new high point-nya. Nah, pada prosesnya kalian bisa lihat ya, respect, higher low, higher low, higher low, and even now higher low. Jadi kalau kalian mau tambahkan juga dengan trend line, technically ini valid teman-teman sekalian. Ya, kita bisa ngelihat overall perspektifnya pada si Dogecoin saat ini itu sebenarnya memiliki potensi untuk menguat kembali. Tinggal pertanyaannya adalah Bitcoin ya, hari ini mengalami retracement atau mengalami koreksi. Kira-kira Bitcoin bisa mensupport nggak nih untuk si Dogecoin ini tervalidasi? Atau jangan-jangan seperti biasa teman-teman, weekend itu kan kecenderungan adalah menunya untuk meme ya, bergerak ya, antara meme atau GameFi biasanya itu di weekend kecenderungan dapat momentum lumayan signifikan. Ya, which is ya Dogecoin, kenapa saya bahas sekarang, mudah-mudahan weekend ini kita juga bisa lihat dia dapat money flow. Sekiranya seperti itu. For now teman-teman, what I don't like about Dogecoin adalah dia mengalami liquidity sweep. Artinya ada possibility nih kita cuman ngambil liquidity saja. Jadi sell short, early sell short di sini semua kena stop loss ya. Bertujuan untuk menjadi willing buyers, sehingga nanti harga bisa saja mengalami retracement dulu ya atas penguatan yang baru terjadi selama beberapa jam terakhir ini. Nah, nanti teman-teman bisa preparation kira-kira nanti pullbacknya sifatnya korektif atau tidak. Kalau misalkan kita ngelihat dia kecenderungan pergerakannya korektif, good, itu harusnya bisa jadi sebuah opportunity untuk kita manfaatkan. Kalaupun dia berhasil breakout, sebenarnya nggak ada masalah karena kita punya area resistance ya, katakanlah di sini teman-teman. But I think I much prefer to use this high point ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini sih, saya bawa ke samping. Nah, ini adalah high point kita nih teman-teman sekalian. Saya bakal pakai seperti ini. Oh sorry, saya ganti warnanya jadi ya kurang lebih seperti ini, abu-abu teman-teman ya. Ini adalah high point-nya kita dengan titik ini sebagai level tertingginya dia. Nah ya, lebih kurangnya ini adalah resistance-nya. Teman-teman bebas ya mau tambahkan trendline atau gimana ya. Yang pasti kita ngelihat ini overall-nya dia bullish. Cuma tinggal pinter-pinter kalian aja mencari opportunity untuk memanfaatkan si Dogecoin ini ya. Barangkali kalau misalkan memang ini siap untuk bullish, harusnya sih ada kesempatan nih Dogecoin untuk create higher high dan bahkan mereclaim resistance yang ada di sekitaran $0,175. Kalau kalian lihat $0,175 dari mana Vin ngambilnya? Weekly perspektif ya. Kita punya support, resistance ya, resistance di sini, and then another resistance itu sedang posisinya lagi di tes teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya daily kita bisa reclaim ya, mudah-mudahan lancar lah, minimal untuk dia balik naik nge-retest ke previous high point-nya, which is kita bisa ambil dari sini lagi teman-teman. Saya bawa ke samping dan saya bawa ke samping seperti ini. Nah, lebih kurangnya. That's gonna be our next target ya, di kisaran $0,225. Kalau bisa tembus $0,175. Dan prosesnya mencangkup yang terlihat pada time frame hourly-nya ini. Jadi penting untuk kalian pantau hourly per hourly ya, mungkin 4 jam per 4 jam aja. Karena kalau misalnya saat ini kita sedang posisinya lagi retest nih terhadap supply terdekatnya. Ini aja memberikan reaction ya, dan reaction ini yang membuat si Dogecoin ini saat ini mengalami kesulitan istilahnya untuk dia langsung rebound dan breakout secara impulsif. That's gonna be the idea for Dogecoin. Next one teman-teman, kita mau tambah sedikit discussionnya seputar Shiba Inu ya. Jadi kenapa Shiba Inu menarik? Satu, Shiba Inu ini kalau kita ngelihat ya,
Dia ini ada di jaringan Ethereum guys. Dan kalau misalkan kita ngelihat ya, recently kan PP mendapatkan momentum yang sangat-sangat signifikan, sehingga kita bisa lihat PP udah creating new higher high. Nah, otomatis timbul pertanyaan nih, kira-kira opsi selain PP itu apa? Sebenarnya banyak ya altcoins yang meme. Ada Doge, ada Weave, ada Bong, ada Shiba, ada Floki, ada PP, ada Sats ya. Dan Rats, dan Meme, dan Myro, dan masih banyak lagi ya, karena belakangan bermunculan terus yang baru-baru teman-teman. Sehingga kalau kita seandainya mencoba untuk riding the wave ya, katakanlah kita ngelihat ETF spot udah di approve nih, berarti saya harus mencari dong sekiranya meme yang masih ada di jaringan Ethereum mana yang belum perform. Pilihannya antara Shiba atau Floki. Floki technically looks better ya, karena kita ngelihat dia ascending triangle pattern, but Shiba Inu itu adalah yang kedua setelah Dogecoin yang perform ya pada eranya teman-teman. Ya tentu saja kita nggak tahu yang mana yang akan dapat peluang ya money flow lebih signifikan. Dogecoin mungkin menjadi salah satu yang diperhitungkan karena dia adalah majornya teman-teman sekalian. Meanwhile Shiba adalah kedua terbesarnya. Floki masih lumayan jauh, tapi kalau misalkan buat saya personally, pemanfaatannya konteksnya adalah futures market, probably saya akan pilih Shiba Inu teman-teman, karena pergerakannya recently lumayan stable, but ya Floki juga tempting ya. Intinya keduanya tempting lah teman-teman sekalian ya. But for now, Shiba Inu salah satunya yang membuat ini jadi lebih menarik adalah kita belum break nih dari previous high point. Jadi kalau kita ngelihat ini sebagai, katakanlah ini sebagai resistance saya bisa marking seperti ini teman-teman sekalian. That's gonna be our ascending triangle resistance. Dan kalau dia bisa breakout dari situ, good. Harusnya Shiba Inu punya kesempatan untuk rally juga. Mengingat ETF Ethereum sudah di-approve, dan kita hanya tinggal menunggu masalah waktu saja sampai akhirnya Ethereum ETF-nya itu sudah bisa diperdagangkan. Karena setahu saya dari data kemarin, ya sebenarnya bisa dibilang chance-nya untuk ter-approve itu sudah sangat tinggi. Tapi kelihatannya kayak baru sebagian saja ya, mengingat approval itu bersifat kayak baru salah satu filenya aja ya yang sudah di-approve untuk akselerasinya teman-teman. Jadi masih nunggu lagi, kalau nggak salah ada satu file lagi kayak S-1 atau gimana teman-teman ya. Tapi lebih kurang itu yang jadi pertimbangan. Tapi ya saya rasa itu udah oke lah ya. Udah mungkin nggak jadi terlalu permasalahan yang bagaimana banget. But in the end ya, kita coba cari opportunity untuk Ethereum. Untuk Ethereum beserta dengan ekosistemnya, which is salah satunya adalah meme coin ini, dan kita ngelihat Shiba Inu menjadi salah satu opportunity-nya juga. Dengan progresnya saat ini membentuk ascending triangle, dia sudah breakout dari trendline walaupun nggak terlalu impulsif, tapi kita lihat di sini ada satu kondisi yang menarik yang teman-teman perlu perhitungkan, yaitu pada Shiba Inu kita ngelihat prosesnya itu mencangkup liquidity sweep di sini teman-teman sekalian ya. Jadi pas banget ya, ini kalau saya clear semuanya aja ya biar nggak pusing teman-teman sekalian ya. Kita ngelihat di sini ya, sebenarnya kalau dari trendline kita bisa ngambil dari bawah sini more or less like this ya penampakannya teman-teman sekalian. Lalu pada prosesnya ini yang saya maksud, kita melihat adanya liquidity sweep ya. This is what I like about liquidity sweep, karena biasanya after ada liquidity sweep and then harganya naik ke atas, itu kecenderungan kita bisa melihat si pergerakan dari aset itu kecenderungan akan lebih impulsif. Makanya kalau kita ngelihat sebelumnya kok naiknya poco-poco pelan-pelan, nah kadang-kadang perlu ada proses seperti ini dulu untuk memastikan lebih banyak order yang masuk di market sehingga para whales itu bisa eksekusi dengan lebih baik. Ya, dia ngambil lebih banyak selling order yang terexecute di market diakibatkan oleh proses itu. Dan kita bisa ngelihat ada bullish engulfing terbentuk after adanya liquidity sweep. Cuman setelahnya dia turun lagi, dia terkoreksi lagi, dia create new lower low. But I think this biasanya kondisi-kondisi kayak gini, apalagi kalau turunnya impulse kayak gini ya, itu kalian perhatiin deh, kecenderungan membentuk divergence guys. Jadi kalau kalian lihat di proses itu terbentuk, kalian lihat misalkan MACD commonnya atau sering kali terjadi dia membentuk divergence. Nggak cuma MACD ya, kita bisa lihat konfirmasi berikutnya lagi ada pada RSI, di sini juga sama membentuk divergence. So dengan kondisinya saat ini yang kondisinya dia juga baru mau breakout dari exponential moving average 21, mulai mau berpotongan, it's good ya. I think it looks good ya, bisa dibilang teman-teman sekalian. So for now, bagaimana pemanfaatannya? Kalau buat saya mungkin ya di Shiba saya udah nggak akan considering untuk belanja spot banyak-banyak lagi ya. Doge sama Shiba Inu itu saya belanja udah cukup lama teman-teman. Pada saat harga Doge masih di kisaran 0,0
maybe 0,06, 0,07. Sementara Shiba Inu itu jauh di bawahnya lagi teman-teman sekalian, sebelum adanya rally signifikan seperti ini ya yang terjadi sebelumnya. Jadi kenapa saya pertimbangannya beli Shiba Inu pada kala itu? Ya ini saya sudah jelaskan by Discord, jadi kalian bisa cek juga di Discord untuk memvalidasi itu semua. In case kalian butuh ya. Kalaupun enggak, seharusnya saya pernah ngomong at least di salah satu live streaming berbicara pandangan saya terkait dengan meme coin pada kala itu sebelum banyak bermunculan meme coin baru. Ya, karena waktu itu optionnya masih sedikit, pilihannya cuma Dogecoin, Shiba Inu, kemudian baru mulai bermunculan tuh ya, kayak ada PP dan Floki, kemudian ada Bong, kemudian ada Bonswap ya kalau nggak salah teman-teman ya itu salah satunya. But for Shiba Inu ya ini adalah second bestnya daripada si Dogecoin. Bahkan saat ini Shiba Inu harusnya sudah mendominasi dari segi market cap, kita tahu akan hal itu. Dan oleh karena itu ya saya berpikir kalau misalkan pemanfaatan saat ini mungkin dirasa harga sudah terlalu tinggi, ya saya mungkin bisa gunakan ini sebagai sarana saya untuk trading kan gitu ya. Dan for now saat ini yang saya lihat adalah bagaimana Shiba Inu bisa nggak sih dia breakout dari trendline ini dulu. Kalau ini valid, katakanlah dia mengalami breakout, oke, kita tahu ada divergence membackup kita. Any retracement atau pullback setelahnya is gonna be my long setup buat si Shiba Inu untuk menuju next rally-nya. Itu teman-teman pandangan saya sementara ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapetin informasi terkait dengan Dogecoin dan juga Shiba Inu pada video update ini. Discussion-nya mungkin nggak terlalu panjang teman-teman. Dan buat kalian yang bertanya kapan next live streaming-nya, probably di weekend, either Sabtu atau Minggu, tapi very likely kayaknya di hari Minggu teman-teman sekalian. So yeah, thank you very much guys for watching this video, and I'll see you guys again in the next update for Bitcoin. Cheers, God bless, happy weekend, bye bye guys.